Rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kita baca Fatihah dengan niatan dan doa, mudah-mudahan kita semua oleh Allah selalu diberi sehat zahiran wa batinan, sehat lahir batin. Karena itu pagi mau coba sobat akhirnya itu cuma mitos mas, kita kalau pergi sekarang juga mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberi panjang umur yang barokah di dalam taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan kita semua selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah dari berbagai macam musibah, bala, bencana, penyakit, ala hadhihi niyyah as-salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya kana mudra ya kana siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa amadana bi asrarihi wa anwarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma dari sahabat Abdullah, nama aslinya Jabir. Jabir ini bin Abdillah Al-Ansari, anak dari Abdullah. Al-Ansari berarti sahabat yang di Madinah. Kata Jabir, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ada rajul, ada seseorang, ada laki-laki, ada seseorang sa'ala Rasulullah, bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dilihat di tafsirnya, laki-laki tersebut namanya Nu'man bin Qawqal. Memang Al-Quran atau hadis
memang harus ada ijma Pak. Karena bisa rancu kalau tidak ada ijma ulama, kemudian tidak ada kias atau analogi, bisa rancu. Contoh, ini kalau tidak ditafsiri, rojul ini siapa? Laki-laki. Nah ini sinten? Tidak tahu kita. Sedangkan itu terjadi 1400 tahun lalu. Jadi oleh ulama setelahnya itu ditafsiri. Ya mungkin diteliti oleh ahli-ahli sejarah itu. Seperti begini misalkan ya. Tangan, maka bahasa ulama kita itu kan belajar itu memang harus bersanad Pak. Saya juga berguru, guru saya berguru, artinya bukan pakai asumsi pribadi. Tidak bisa, memang agama itu harus pakai sanad. Pertama ya sanadnya di Rasulullah, turun ke sahabat, tabi'in, terus sampai sekarang. Berarti hadis musalsal. Hadis musalsal itu satu hadis yang menjelaskan perilaku Nabi. Jadi Nabi itu misalkan ketika mengatakan saya dan anak yatim seperti jari ini di surga, itu Nabi apa begini, apa cuma begini, apa begini, kan ini perlu musalsal Pak. Apa Nabi begini, apa Nabi begini. Maka kalau ngaji hadis musalsal, ketika Nabi meriwayatkan satu ketika misalkan menyuapi sahabat dengan korma, itu guru kita itu nyuapi kita dengan korma sama persis yang dilakukan Nabi itu. Ya sanadnya dari guru-gurunya, itu namanya hadis musalsal. Contohnya tangan. Tangan ini kan dari ujung sini sampai sini Pak, tangan Pak. Kalau dalam bahasa ya, dalam lughat tangan. Tapi dalam penjabaran hukumnya beda-beda. Kalau di bab wudu bahasanya tangan juga. Ya ayyuhal, bahasa Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholat, ketika kalian mau sholat, wudu fagsilu wujuhakum, muka dulu, wa aydiyakum, dan tangan kalian. Sampai mana? Siku kalau wudu. Sementara di ayat lain wasariku wasariqatu, laki-laki yang mencuri, perempuan mencuri, faqta'u au aydiyahuma, potonglah tangannya. Apa sampai sini? Kata ulama enggak, di bawah siku pokoknya, pokok pergelangan sini. Beda dengan wudu. Jadi apa ya? Memang agama itu harus pakai, enggak bisa agama ini pakai asumsi pribadi, enggak bisa. Jadi minimal harus tanya ke yang kompeten. Tanya, ini bagaimana gitu. Seperti ini contohnya. Kalau hadis ini mengatakan ada laki-laki bertanya ke Rasulullah, "Lu siapa?" Maka kalau tidak ada kitab pascanya, kitab setelahnya yang memberikan tafsir, gak ketemu Pak. Namanya Nu'man bin Qawqal. Faqala, maka bertanya Nu'man, bertanya ke Rasulullah, aro'aita ay akhbirni,
aro'aita. Kalau bahasa kita, apa pendapatmu ya Rasul? Atau akhbirni, beritahu saya. Idza shallaitul maktubat, saya ketika sholat fardu, saya tidak sholat sunnah loh, cuman fardu 5 kali zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yang kedua, wasumtu ramadhana, saya cuman puasa Ramadan tok. Ini Februari mau mulai insya Allah, ini tanggal berapa saya lupa. Setelah itu yang ketiga, wa ahlaltul halal, yang dihalalkan oleh Allah saya lakukan, yang dilegalkan oleh Allah saya lakukan. Wa haramtul harama, yang dilarang oleh Allah, yang sudah di-warning oleh Allah saya tidak lakukan. Walam azid ala dalika syai'a, saya tidak nambah dari itu yang saya sebutkan. Sholat cuman fardu tok, puasa Ramadan tok, tidak pernah Senin Kemis dan yang lain, tidak pernah duha Pak ini Pak. Tapi ini bukan mengandung pengertian yang sunnah-sunnah tidak boleh. Ini yang bertanya ini kan di awal-awal Islam Pak. Jadi kata ulama mungkin ada kemungkinan beliau baru masuk Islam. Kenapa? Ini ada di tafsirnya di belakang. Kenapa zakat kok tidak disebut, haji kok tidak disebut? Mungkin saat itu risalah perintah zakat dan haji belum ada, atau kemungkinannya orang yang bertanya ini kan masalah zakat dan haji ini kan menunggu bisa Pak, menunggu mampu ya. Ibadah yang dua ini kan menunggu mampu, zakat dan haji. Kemungkinannya dua. Ihtimal, bahasa ihtimal. Kemungkinannya ya bisa jadi risalah perintah haji dan zakat belum, karena tidak disebut. Bisa juga orang yang bertanya ke Nabi ini zakat dan hajinya tidak mampu. Saya tidak nambah pertanyaannya ya Rasul, adkhulul jannah, apa saya masuk surga? Jadi kalau bahasa kita, orang ini mungkin melakukan ibadah seperti itu kok agak-agak ragu, mungkin begitu Pak, agak-agak ragu. Apa saya nanti masuk surga ya Rasul? Qala, menjawab Nabi, na'am, iya, masuk surga. Ini betapa sederhananya Islam, betapa sederhananya Islam. Rawahu Muslimun, meriwayatkan terhadap hadis ini Muslimun. Siapa? Imam Muslim. Imam Muslim. Imam Muslim itu punya ungkapan begini Pak. Dalam satu ungkapannya Imam Muslim itu, ma ra'aitu sholihina akdzaba syai'in akdzaba minhu minal hadis. Artinya begini, saya tidak pernah, kali ini kali hadis Muslimnya, saya tidak pernah melihat ada orang-orang soleh, kalau bahasa kita ada kiai surbanan, batuknya sampai hitam, tapi berani berbohong dalam hadis Nabi. Hadis itu kan adalah hadis maudhu itu. Hadis maudhu ini hadis-hadis palsu. Kalau di Indonesia kita, gurunya Buya Ar-Razi itu siapa? Gurunya ahli hadis Jakarta. Itu ngalang kitab kumpulan hadis-hadis palsu. Jadi kata Imam Muslim,
Saya tidak pernah melihat. Kalau orang biasa di pasar bohong, ya biasa lah. Di pasar orang transaksi apa bohong, itu biasa. Ini enggak. Orangnya pakai jubah, orang-orang soleh, orang hafal Quran, tapi kok berani berbohong dalam hadis Nabi. Ya mungkin Pak Imam Muslim kan belum kenal dengan orang-orang Jakarta. Saya kok teringat ke Nabi Adam itu. Nabi Adam itu tertipunya kan begini Pak. Jadi pertama itu didatangi iblis itu, iblis pura-pura takjub. Kalau bahasa kita, Adam enak di surga, ya enak. Sembarang ada, kalau kita butuh apa tinggal minta, tinggal panggil. Tapi Adam, kamu itu akhirnya akan mati. Jadi kenikmatan yang luar biasa ini satu saat akan menemukan titik nadir, akan berhenti. Kamu tidak bisa nikmati lagi. Oh begitu ya, kamu mati. Nah ini ada mulai pikirannya beda, Pak. Kemudian malaikatnya berkata, hal adulluka, di surat Toha itu, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Apakah mau kamu saya tunjukkan terhadap satu buah pohon yang kalau kamu makan kamu akan kekal, dan kerajaan ini, kerajaan surga ini tidak akan pernah kamu tinggalkan selamanya itu. Ini mulai bimbang Adam. Adam ini bimbang, cuman belum kalah, menang Adam. Tapi oleh Allah tidak bisa, tidak boleh. Terakhir jurusnya iblis itu waqasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Ya Al-Quran itu. Memang kalau baca Al-Quran ketemu ayat itu. Waqasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Kata iblisnya, waqasamahuma. Iblis bersumpah demi Allah dan wajaba ini. Demi Allah dan ini lakuma laminan nasihin. Saya cuma nasihati kamu. Ya kamu gelem monggo, tidak mau tidak apa-apa. Jadi kayak orang betul-betul baik gitu. Ya akhirnya ketika dimakan ya terjadi seperti itu, Pak, ya diusir itu. Maka apa? Diceritakan itu di Al-Quran, busana Adam dan Hawa itu lepas. Kemudian ngambil dedaunan surga itu. Sampai di tafsir Tobari, kalau saya lihat itu tafsirnya iblis yang bersumpah ke Nabi Adam itu ketika ditegur oleh Allah, loh kok dimakan? Kan sudah saya larang. Dan apa kata Nabi Adam? Wa izzatika wa jalal, kalau tidak salah, wa izzatika wa jalalika ya Rabbi, demi keagungan dan kedigayaanmu ya Allah, madhanan tu ahadan yakdzibu bika kadiba. Saya tidak menyangka ada orang bersumpah pakai namamu tapi bohong. Nabi Adam belum kenal dengan suaminya Sandra Dewi, Pak, ini Pak. Nah, kalau itu yang korupsi kan triliunan. Lihat ini belum kenal sama itu, Ji. Jadi kata Nabi Adam, jangan salah saya ya Allah. Saya tidak menyangka kok ada makhlukmu, ciptaanmu bersumpah pakai namamu, pakai demi Allah, tapi berbohong. Maka saya ketipu, ini maklum. Maka itu di cerita kitab lain, Nabi Adam itu kan pernah dimarahi, Pak, di Nabi Musa.
Jadi ketika ketemu Nabi Adam, kalau bahasa kita, Adam, ini gara-gara kamu ini. Lu kok gara-gara saya ini hampir mati terus ini. Waktu kecil makan bara, dites oleh Fir'aun itu, saya hampir dimakan ularnya Fir'aun, dikejar-kejar mau dibunuh. Ini gara-gara kamu. Seandainya kamu dulu tidak makan buah khuldi, kita tidak dibuang ke budidaya nih lah. Tidak usah pakai kerja, tidak usah bayar arisan, dokter tidak usah kuliah jadi dokter, tidak usah. Enak di surga, tidak usah mikir arisan macam-macam. Jadi capek saya dam. Ubro-ubro di Fir'aun itu sampai mau mati saya. Sampai terakhir ada di pinggir laut. Untung mukjizat Allah itu lautnya bisa berubah jadi tol Suramadu itu. Apa kata Fir'aun? Saya juga tidak nyangka kok ada makhluk Allah bersumpah tapi bohong. Ini sudah skenario Allah. Hidup ini memang tidak bisa ideal seperti hayalan kita, tidak bisa. Dunia sampai kiamat seperti ini. Coba kita telaahnya. Yang namanya perang mulai zaman dulu, malaikat itu sudah mengatakan, apakah jenengan akan membuat manusia yang nanti wayasfikud dima, mereka akan mengalirkan darah, berperang terus ya Allah. Wanahnu, apa tidak cukup kami saja? Nusabbihuka wa nuqaddisulak, kami selalu beribadah kepada Allah. Wes lah, tidak usah nyiptakan Adam. Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun, saya lebih tahu. Ya ternyata prediksinya malaikat itu cocok Pak. Perang itu tidak mari-mari. Kalau di Indonesia kita yang namanya orang mati dibunuh itu kayaknya hampir tiap hari di medsos kita ini. Atau di berita TV di mana, di belahan ujung mana di Indonesia kita ini ada saja. Artinya tidak sampai seminggu lah pasti ada pembunuhan itu kayaknya itu. Yang namanya perang mulai zaman dulu sampai sekarang tidak berhenti. Di Indonesia kita contohnya ya, kita dijajah Belanda 350, nanti ke Jepang 30 tahun, perang Surabaya. Coba cari di Google, 22.000 yang meninggal Pak. Itu repot kalau mau tahlilan itu. Saking banyaknya perang 10 November itu. Modelnya sampai puyeng Pak itu. 22.000 meninggal. Gaza hampir 70.000. Sampai sekarang nggak selesai. Putin di Rusia, di Ukrainanya terus menerus itu. Amerikanya nangkep Maduro itu terus itu. Ya Allah, masalah. Jadi prediksi malaikat betul. Jadi hidup ini kadang tidak bisa ideal sesuai hayal kita. Coba setiap kita umumnya menginginkan anak kita ini solehah, baik, jadi orang baik lah, disekolahkan ya sampai lulus, sampai sarjana. Kalau dikasih taruh di pondok ya sampai lama Pak. Banyak anak-anak kita setahun habis pondok 5 kadang pindah. Anda. Apa setiap anak kita ini soleh? Belum tentu. Kadang anaknya ustadz ada di Medaik, anaknya ustadz itu, ustadznya diproses di Polda. Ayo, baca sendirilah ustadz yang berurusan dengan hukum itu. Gak bisa, apa ya? Memang gak bisa ideal.
Maka kadang itu ada kata-kata bijak dari ulama kita itu, kalau ke anak itu kata Nabi hidup. Ini saya dengar ketika lihat YouTube-nya Pak Quraisy Shihab itu. Anakmu itu kata Nabi lahir di waktu yang bukan waktumu sudah. Jadi kata beliau, apa cita-cita mereka kita dukung saja, kita arahkan, jangan pas harus seperti kita. Maka ya mulai berhentilah. Untung kalau di hikam itu laula jamilu santri. Seandainya tidak ada tirai artinya seandainya tidak ada Allah yang maha menutupi aib itu, kita ini tidak ada harganya Pak. Ya orang tua ke anak tidak ada harganya. Anak itu seandainya mau jujur sama. Jadi ketika seorang ibu, saya cung kesampean itu kecewa punya anak seperti sampean bandel macam-macam, misalkan itu ucapan ibu atau bapak misalkan anak. Seandainya anak jawab repot juga Pak. Saya sama Pak, sebenarnya tidak pingin punya bapak sampean. Saya pinginnya lahir dari Bapak Prabowo. Ya apa Pak? Ini ngono. Iya bahaya juga. Cuman oleh Allah jamilu santri. Mereka ditutupi Pak. Jadi begini ya. Kata ulama, dunia ini tetap berputar. Katakanlah bangsa Indonesia ini tetap berputar. Katakanlah Surabaya ini tetap aman seperti ini. Karena kita, potensi tidak baik kita ini tidak ditampakkan Pak. Manusia ini hadir niscaya membawa dua sisi Pak. Satu sisi baik, ada sisi tidak baiknya kita. Kata Al-Quran, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Kata Allah, dari apa saja yang saya ciptakan, apa saja itu saya ciptakan zawjaini, dua-dua. Sakit ya ada sembuhnya, yang marah ya ada sabarnya, begitu seterusnya. Artinya ada baiknya, ada tidak baiknya. Akhirnya kalau sudah ada surga, ada pembanding juga nerakanya. Kadang saya bilang Pak Dokter ke istri saya ambil sampean ini belum tentu sama-sama masuk surga. Loh kok begitu ya? Iya, tolong hati-hati sendiri. Loh iya, hati-hati sendiri Pak. Iya, hati-hati sendiri. Artinya ketika suami atau istri beribadah ya jangan kalah, sama-sama. Kan bahasa Al-Quran, fastabiqul khairat. Maka kita itu fastabiqu, itu Allah mengatakan untuk semua itu. Bukan hanya untuk suami misalkan, semua kita fastabiqul khairat. Salinglah untuk berlomba untuk lebih baik. Belum tentu kan. Jadi dunia ini berjalan, berputar katakanlah, karena manusia tidak menampakkan sisi tidak baiknya. Kalau Surabaya misalkan 5% saja masyarakat Surabaya ini menampakkan sisi tidak baiknya, misalkan mencuri atau apa atau membunuh, berapa tempat pemerintah yang harus bangun kayak Medaeng itu? Repot juga. Apalagi sampai separuh. Tapi tidak ditampakkan. Ini rahmatnya Allah di situ. Rahmatnya Allah di situ. Bagaimana orang tua ini sayang ke anak.
anak juga mau menghormati orang tua, itu rahmat Allah, Pak. Lu kalau mau jujur ya, ibu itu kalau sedang nyusui bayi, kan kalau di awal-awal itu sakit Bu ya. Hah? Maaf, bukan berbicara yang agak anu ya. Itu sakit biasanya. Tapi tidak. Ibu ketika nyusui anaknya enggak dibanting ya. Kan enggak ya? Enggak. Paling ya cuma sakit. Begitu dong. Kalau misalkan posisi tidak baiknya anaknya dibanting, maka ada seorang kiai ada ungkapan begini. Kalau istri kita itu rewel, cerewet, ya maklum saja nah. Ketimbang membanting anak. Nah. Kita pulang kerja, anak kita moro-moro mati. Allah. Ini hadis ini menjelaskan betapa sederhananya Islam. Di Islam itu orang untuk ini di fikih ya. Orang itu kalau mau masuk Islam jangan ditunda, Pak. Dul, misalkan pas ada dul ini, misalkan kemana kayak ke Pasar Turi, ketika di parkiran ada orang selamat pagi Pak, pagi. Maaf Pak, saya kok pingin masuk Islam Pak. Langsung, tidak usah nunggu. Ayo Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak usah begini. Itu kalau fikih ya. Begini Pak, kalau sampean mau masuk Islam, nanti di masjid kami, Masjid Al-Rawdoh di Kemayoran Budidayan, itu nanti Pak Nuruddin setiap bulan di Selasa kedua itu ngaji maghrib. Masuk Islam di situ saja Pak. Artinya kata ulama, berapa waktu yang dibiarkan beliaunya itu hidup dalam kekafiran. Nah, begitu maksudnya. Jadi kalau ada orang mau masuk Islam, kata fikih logikanya langsung saja. Perkara urusan formalitasnya Pak, formalitas biasanya pakai waret-waretan, ada tanda tangannya Pak Mir, itu ya terserah kita. Ya tapi kalau begini nih ya, kadang lah begini oleh ustadznya, Pak sampean selamatannya pakai kambing, sate sama gulai, itu ustadznya bikin sate Pak. Jangan ditambah-tambahi ya. Ada teman saya itu, Ustadz nanti Ustadz pimpin doa, ada mualaf katanya. Duh kok pakai sate kambing ini? Iya saya suruh Pak Ustadz, suruh selamatan nyembelih kambing. Nah ini ilmunya sampean, tidak ada sanatnya itu. Tidak ada Pak, tidak ada. Jadi Islam ini mudah. Dalam Islam, ini saya jelaskan ya. Dalam Islam satu-satunya ibadah yang tidak bisa ditawar, sholat dong. Maka berdasarkan hadis Nabi, man tarokas sholata muta'ammidan, atau redaksinya begini, banyak redaksi. Man tarokas sholatan wahidatan, ada begitu. Artinya orang yang tidak sholat sengaja faqad kafaru jihara, maka dia kafir. Imam Ahmad bin Hanbal pakai tekstual hadis ini menghukumi orang yang tidak sholat langsung otomatis kafir. Itu debat di Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, yunda kafir lah. Karena penafsiran ulama banyak Pak. Ada yang begini, kafir dalam artian perilakunya mirip orang kafir, tidak sholatnya itu. Atau
Yang dimaksud kafir oleh Nabi, dikhawatirkan kalau meninggal dalam keadaan kafir, su'ul khotimah. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hambal ini keras Pak. Karena dalam sejarah itu Imam Ahmad bin Hambal kan sampai dihukum itu, dicambuk itu di zamannya Mu'tazilah itu, disuruh mengakui bahwa Al-Quran adalah makhluk. Imam Ahmad bin Hambal tidak mau, keras memang, sehingga dihukum itu. Jadi kalau sekarang ada misalkan kiai-kiai dihukum yang mulai dari dulu Pak. Imam Ahmad bin Hambal kafir, kata Imam Syafi'i tidak. Oke, misalkan kafir, ketika dia mau bertobat untuk rujuk ke Islam bagaimana? Dijawab oleh Imam Ahmad bin Hambal, ya harus sholat. Kata Imam Syafi'i, oh tidak bisa, kan dia kafir. Logikanya orang kafir sholat ya tidak sah. Baru Imam Ahmad bin Hambal kalah Pak. Yang berarti tidak kafir orang tidak sholat. Pertama kamu, Imam Ahmad bin Hambal itu kalau sholat tidak berjemaah tidak sah. Sholat itu kalau tidak berjemaah tidak sah. Imam Ahmad bin Hambal logikanya pakai logika begini. Sholat dalam situasi darurat, situasi genting, sifatnya urgent. Contohnya kalau di fikih itu ada bab sholatul khauf atau babun fi sholatil khaufi, bab di dalam menjelaskan sholat dalam posisi perang, darurat atau apa gitu. Di situ oleh Allah masih diwajibkan berjemaah. Jadi kalau sesuatu ketika daruratnya wajib, ketika tidak darurat malah lebih wajib lagi. Itu logika yang dipakai Imam Ahmad bin Hambal. Untung ada imam-imam lain Pak, yang berjemaah itu hanya sebatas sunnah kifayah. Iya, jadi betul kata Hikam, memang manusia itu adalah ketika baik saja jadi masalah, apalagi tidak baik tambah masalah, repot Pak. Kita kadang sebagai guru ya mengharapkan anak kita pintar atau murid kita pintar, tapi ketika pintar Pak, pandai berlogika, murid kita itu kadang mokong Pak. Iya, ngengkel itu. Jadi ketika ustadznya diajak, ayo sholat berjemaah, menjawab karena sudah paham. Menurut perasaannya, kamu kok tidak sholat berjemaah? Hukumnya kan sunnah Pak Ustadz. Nah, hukumnya kan sunnah. Jadi apa-apa itu kata Hikam baik. Manusia ini repot, baik ya tidak baik, apalagi tidak baik. Orang jualan misalkan, ketika sepi, tidak baik Pak. Yang tidak dapat untung sampai tidur di tempat. Kalau sedang ramai, diramaikan oleh Allah, tidak sempat makan kadang. Tidak sempat makan, tidak sempat mandi. Repot juga. Allah. Jadi saya cuman beribadah seperti itu ya Rasul, sholat, puasa Ramadan, melakukan yang halal, tidak melakukan yang diharamkan oleh Allah, tidak lebih dari itu. Pertanyaannya, apakah saya masuk surga? Iya, kata Nabi. Kalau di kitab-kitab tasawuf kita itu ada ungkapan begini, sebenarnya, ini kan salah pahamnya, sebenarnya hakikatnya kita itu untuk menemukan Allah
Kita ini semua beribadah kepada Allah ini kan mau menemukan Allah. Artinya beribadah yang baik ini bagaimana? Orang itu kalau sudah menemukan Allah, Pak, ya tidak mau hal-hal mencuri, korupsi, begini-begini. Di kita ini kan kadang terjebak kepada takut kepada CCTV, tapi tidak takut dengan CCTV-nya Allah, kan maksudnya begitu. Iya. Tapi kalau orang menemukan Allah, dimanapun dia akan baik. Jadi kadang paradok, beribadah, tapi belum baik. Oh, ini perlu menemukan itu. Ada yang mengistilahkan manisnya beribadah, belum berarti. Jadi begini, torekoh yang kita lakukan itu umumnya media yang dipakai ulama kita adalah jumlah, kuantitas umumnya tuh. Biasanya oleh gurunya disuruh membaca la ilaha illallah kalau malam 100 kan jumlah kan, membaca sholawat sehari malam 1000. Jadi torekoh kita ini pada umumnya ke jumlah, ke kuantitas. Hakikatnya banyak orang-orang yang kadang walaupun tidak melalui proses jumlah, kadang menemukan Allah. Jadi banyak cerita di kitab itu orang menemukan kebenaran ini dengan melihat. Jadi dia itu nyembah berhala, non muslim pertamanya nyembah berhala. Kemudian di atas berhalanya itu ada apa yang makan kopi itu, Pak Dok? Hewan yang makan kopi itu luwak. Luwak itu kencing, Pak. Kencing di berhalanya itu. Jadi beliau membatin ailahun, ini bahasa Arabnya, ailahun ya bulu alaihi sa'lamu. Masa ono pangeran dikencingi luwak kok menengai? Ini Tuhan apa ini? Nah begitu. Jadi ketika nyembah patungnya itu dikencingi luwak, kemudian berpikir, masa Tuhan saya ini kok dikencingi luwak? Jangan-jangan tidak benar ini Tuhan ini. Tidak dijaya Tuhan saya ini. Kalau bahasa kita, tidak sakti Tuhannya ini berarti. Nah itu setelah itu baru ikrar masuk Islam. Jadi memang macam-macam di agama ini. Orang menemukan kebenaran, tapi jalurnya kadang terlepas dari jumlah barusan itu. Sayyidina Umar masuk Islam, mengakui kebenaran Islam ketika mau berangkat membunuh Muhammad. Berangkat mau membunuh itu loh, kok bisa Islam. Maka di awal saya sampaikan, kadang dunia ini tidak bisa ideal seperti yang kita hayalkan. Nabi Musa, seorang nabi, tumbuh di lingkungan Fir'aun. Padahal kalau di kitab idza toba aslul man itobat furu'uhu. Umumnya ketika orang tuanya soleh, anaknya soleh. Artinya begini, kalau ingin anak baik, harus ada di lingkungan yang baik. Tapi apa yang terjadi terhadap Fir'aun? Oh hidupnya di lingkungan Musa. Oh Musa hidup di lingkungan istana Fir'aun kok. Tapi jadi nabi. Jadi kita ini apa ya? Di Islam itu harus menerima hal-hal yang logis, harus menerima hal-hal yang masuk akal iya, yang rasional iya, yang irrasional ya harus kita terima. Kalau memang betul-betul Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad tidak rasional,
penciptaan Adam tidak rasional. Antropologi budaya tidak mau itu. Logikanya kan ada anak harus anak bapak, ada ibu. Tapi apa yang Adam? Nabi Isa. Maka Al-Quran itu alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Pertama, orang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Percaya dengan hal-hal yang irasional. Ya, yang rasional, yang ilmiah, yang nyata, yuk kita terima kalau memang benar. Kalau memang benar, yang irasional pun kita terima. Pakai kacamata apa? Itu yang namanya iman. Ya, iman itu seperti itu. Iman. Kita ini kalau misalkan ditanya oleh orangnya, kayak sholat maghrib barusan misalkan, kamu kok sholat menghadap ke kiblat? Padahal katanya Tuhan kamu itu tidak punya tempat, ada di mana. Kita kalau ngaji tauhid, Tuhan itu la yahtaju ila makanin wa ila zamanin wa ila ghairi dzalik. Tuhan itu Allah tidak butuh terhadap tempat, terhadap waktu. Beliau ada di mana-mana. Yang Tuhan kehendaki maksudnya. Tapi kita menghadap ke kiblat. Kalau ditanya orang akan repot. Itu iman seperti itu. Karena memang oleh nabinya diperintah menghadap kiblat. Artinya banyak di kita ini urusan ibadah atau urusan sosial yang nggak perlu ditanya, maka disebut tak butuh itu, Pak. Menghamba itu seperti itu. Tidak perlu tanya. Kenapa ya Allah kok menghadap Ka'bah? Kok tidak menghadap ke Bali misalkan? Tidak usah, Pak. Memang perintahnya seperti itu. Kenapa ya Allah kok anjing kok haram? Babi kok haram? Padahal enak bakwan babi. Iya. Enak, Pak, iya. Oh, ada kan. Kadang kalau lewat habis pasar kembang, tidak lurus, yang kiri itu, nah, di utaranya pom bensin itu kan ada di situ. Ya banyak juga peminatnya. Tidak perlu ditanya, itu namanya amrun ta'budi, menghamba. Menghamba itu kacamata yang dipakai kacamata iman, memang banyak hal-hal yang sifatnya amrun ta'budi. Amrun ta'budi itu hamba ini hanya wajib tunduk saja. Ada hal-hal, tidak semuanya, ada hal-hal yang seperti itu. Sholat ya Allah kok 5 ya Allah, kok duhur, asar, maghrib, isya, subuh, kenapa kok tidak 2 saja, subuh maghrib gitu. Tidak bisa, Pak. Itu namanya amrun ta'budi. Hadis ini, Pak, hadis ini saya tuh nggak lanjut ini. Hadis ini kayak paradok, Pak, tapi ini agak lama ini nggak usah lah, pertemuan lagi saja yang Isya sudah agak lama. Karena Nabi mengatakan kayak seolah-olah masuk surga pakai ibadah, sholat, puasa, zakat dan yang lain lah. Masuk surga kata Nabi kalau sholat, seolah-olah yang memasukkan ke surga amal ibadah. Sementara di hadis lain kata Nabi, kamu tidak akan pernah masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Nah, kayak bertabrakan. Ini ada di filsafat Islam, Pak. Mudah-mudahan masih bertemu lagi ya, sebulan lagi.
Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana Rabbatina wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa rafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.